Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia buat semua. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman diri. Semoga anak-anak dapat mengakses materi ini, nantinya akan di share via YouTube. Baik, langsung saja saya share screen-nya. Ya. Pemahaman diri merupakan suatu bentuk upaya pencitraan diri seseorang tentang bagaimana individu tersebut memahami akan kekurangan dan kelebihannya. Maka individu tersebut akan membentuk rasa percaya diri yang timbul dan pemahaman dirinya. Jadi timbulnya dari pemahaman dirinya. Next. Yang pertama, dapat mengenal diri sendiri adalah memahami kekhasan fisiknya, kepribadian, watak, dan temperamen. Mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri. Kemudian memahami kebutuhan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang berasal atau terwujud maupun yang telah terwujud, yang belum terwujud maupun telah terwujud. Maksudnya di sini adalah potensi yang dimiliki seseorang itu dapat dilatih sehingga bisa mencapai tingkat maksimal agar potensi yang dimiliki menjadi lebih bermakna, melakukan aktivitas sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi misalnya tadi memiliki potensi senang bermain musik, kemudian melakukan aktivitas bermain musik disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan. Kalau tinggal di daerah perumahan atau komplek, biasanya rumahnya agak padat, rapat, sehingga harus menggunakan ruang sound system atau peredam suara agar aktivitas yang kita lakukan itu tidak mengganggu orang lain atau sesuai dengan kaidah-kaidah maupun nilai yang berlaku di masyarakat. Baik, lanjut. Di sini ada diagram perkembangan fisik dan psikis, itu tidak dapat terpisahkan. Yang dinamakan individu, berarti di dalam diri individu itu ada fisik dan psikis atau jasmani dan rohani, tidak dapat dipisahkan karena akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan individu itu, sehingga ketika fisiknya terganggu, biasanya psikisnya juga terganggu. Lebih parah lagi apabila psikisnya terganggu, otomatis fisiknya bermasalah. Contohnya misal stres atau sudah hampir ke gejala atau memasuki sakit jiwa, tidak akan dapat beraktivitas dengan baik seperti orang normal lainnya.
Next, siapakah aku? Nah, di sini suatu pertanyaan besar yang tentunya dapat terjawab apabila semua mekanisme maupun tahapan-tahapan perkembangan seseorang itu dilalui dengan baik. Makanya perlu memahami diri sendiri agar tidak bingung dan tidak mencari jati diri di luar dari kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat tadi. Next. Nah, di sini ada clue. Yang pertama, mulai renungkan apa yang telah Anda lakukan selama ini. Bukan merenung, namun renungkan. Mulai mencari jalan keluar, problem solving dengan pengalaman-pengalaman yang pernah didapat melalui aktivitas harian. Baik, jadikan kehidupan Anda selalu bermakna. Sudah jelas. Kemudian tunjukkan kelebihan dan akui kekurangan. Terkadang individu lebih mudah untuk menunjukkan kelebihan yang ada pada dirinya, potensi yang ada, namun sulit untuk mengakui atau menyampaikan kekurangan, sehingga bermasalah pada akhir dari aktivitas tersebut. Baik, di sini ada pertanyaan. Konsepnya adalah manusia itu lahir atau hidup biasanya dilahirkan tujuan untuk menunggu kematian atau dimatikan. Sudah sebuah perjanjian, namun di tengah-tengah adalah proses yang diisi, yaitu bukan hal-hal yang bermanfaat sebelum tadi lahir dan kematian, itu yang diisi dengan hal-hal yang positif hingga nanti diambil kembali. Clue berikutnya adalah buat rekaman proses. Kemudian tentukan schedule atau buatlah penjadwalan. Yang pertama, buat catatan-catatan kecil harian yang dapat dievaluasi setelahnya. Kemudian tentukan schedule yang harus dilakukan ke depan apa saja. Kemudian motivasi yang berasal dari dalam maupun dari luar diri sendiri. Untuk itu buat kelompok atau berteman dengan lingkungan-lingkungan yang positif agar motivasi yang didapat dari luar tersebut juga bernilai positif. Dan terakhir tadi adalah komitmen. Nah, ini menjadi apakah aku nanti, ya itu tergantung dengan tahapan-tahapan perkembangan selaras atau tidak dalam prosesnya nanti. Jangan sampai muncul statement bahwa akhirnya aku hanya menjadi seperti ini. Nah, dengan gambar tersebut dapat kita artikan bahwa muncul penyesalan di kemudian ketika tugas perkembangan yang ada pada diri Anda tidak sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan. Terkait dengan pemahaman diri tersebut.